Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragif Kalhida dari kelas 3O Manajemen SDM dengan NPM 120020464. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-10 tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video selesai ya. Yang pertama yaitu ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Lalu ada sudut pandang budaya. Yang pertama yaitu budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua ada budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang terakhir yaitu budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk yang perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Selanjutnya, ada beberapa komponen mengenai manajemen, yaitu mencakup yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hofstede dalam Neraha tahun 2005 berpendapat bahwa anggapan dasar yaitu budaya adalah kolektif mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasis pengetahuan. Yang kedua yaitu nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Nah, di slide selanjutnya yaitu membahas tentang manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk facet knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap perjalanannya proses dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya, ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Nah, berikut ini adalah unsur budaya sharing pengetahuan. Di tahap pertama, yaitu ada peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi.
Lalu yang kedua, ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Lalu selanjutnya, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Selanjutnya ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan di tahap yang terakhir yaitu kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi yang tadi saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.